Cuman kita nggak mau pakai otak kita, makanya kita ngajarin komputer. Siap-siap saja pekerjaan semua tergantikan. Bahasa manusia itu masih terlalu primitif buat dia. Iya, Dia dia mau menciptakan ngembangin bahasa sendiri. sendiri yang lebih efisien. Bisa jadi nih suatu hari seperti film, robot dan AI yang akan menguasai kehidupan manusia. Selamat datang kembali di Kotak Makan Malam. Sembari menemani Anda semua santap malam pada hari ini, Kotak Makan Malam menghadirkan sebuah topik pembahasan yang cukup menarik, atau bahkan dibilang sangat menarik untuk dibicarakan bagi masa depan. Topik apa itu? Topiknya adalah tentang teknologi, khususnya teknologi yang terkait dengan robotik dan artificial intelligence. Hari ini kita akan mengelaborasi sebuah pertanyaan, sejauh mana robot dan artificial intelligence akan menguasai kehidupan manusia di masa yang akan datang. Saya tidak akan ngobrol sendiri, saya akan ditemani oleh seorang sahabat yang cukup pengen tahu tentang banyak hal, meskipun seringkali pertanyaan-pertanyaannya justru menimbulkan masalah. Langsung saja saya hadirkan di meja Kotak Makan Malam, Om Gendut. Halo. Selamat malam. Pak D. Bukan. Saya Pak Kepala Sekolah. Kalau Pak D itu di tempat prakteknya, ya. Ini saya lagi tidak praktek, kita lagi di meja makan malam. Meskipun namanya meja makan malam, tapi mohon dipermaklumkan jika cuman mejanya yang ada, makan malamnya belum ada. Jadi paham kan? Paham. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau endorse bisa langsung ke sini. Gimana sehat? Sehat. Om Gendut. Aku grogi banget. Aduh. Kenapa kamu grogi? Ini program yang paling spektakuler. Jadi saya berat sekali. Program paling berat ya. Iya. Sebenarnya nggak sanggup ya. Gak sanggup. Oke. Saya dengar cerita dari beberapa teman bahwa Om Gendut itu kemarin sempat menyerah untuk membuat yang namanya pusaka. Kemudian Om Gendut melakukan riset sederhana untuk membuat yang namanya robot. Ya, betul. Pertanyaannya kenapa? Karena sebenarnya kan hasrat untuk menjadi yang paling hebat itu, jadi berharap dengan pusaka itu bisa sakti gitu. Tapi ternyata pusaka itu tidak seperti mitologi yang ada. Pusaka itu adalah sesuatu yang memang dibuat dengan struktur dan lain-lainnya sih sebenarnya. Jadi Menurut Anda lebih susah? lebih sulit karena di zaman sekarang untuk mendapatkan yang benar-benar pusaka itu hampir sulit untuk Oke, didapat. oke. Itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya Anda lebih memilih untuk bikin robot. bikin robot. Oke. Sebelum Anda kesini, Anda kemarin sempat melihat tayangan di Labs Corner News, di mana ada sebuah robot. Kita nggak bilang seorang ya. Namanya adalah robot Sophia. Iya. Sophia ini satu-satunya robot dengan AI yang memiliki kewarganegaraan, dan kewarganegaraannya bukan Amerika, bukan Eropa, bukan mana-mana. Kewarganegaraannya adalah Arab Saudi. Oke. Wow. Yang lucunya bukan di situ, bukan kepintarannya. Yang mungkin kemarin sempat melihat joke-nya dia. Iya. Iya, joke-nya dia mengatakan apa? Destroy human. Iya. Itu Bagaimana menurut Anda? hampir sama kita kecil ya, waktu kecil itu di tahun-tahun 2000 itu kan film Terminator kan pernah dengar yang Arnold susah segar gitu apa? Arnold Suasana Segar. Ya, Arnold Schwarzenegger itu kayak ngegambarin banget AI itu kan sebenarnya dibuat itu kan untuk kalangan militer. Kalau yang di film itu yang akhirnya mungkin sekarang juga banyak juga produk-produk yang menggunakan AI. AI itu sebelum ke film ya, AI itu sebenarnya juga memang udah akrab sama kita. Kalau aku lihat itu malah AI kita main game sekarang itu kadang malah bot. Itu Iya. ya AI. Dari sebenarnya AI itu sudah ada di kehidupan kita sesederhana begini. Kalau Anda mungkin sadar atau teman-teman sadar, ketika kita mengetik sesuatu di sebuah mesin pencari kayak begitu, kemudian kita salah satu huruf atau salah kata, dia akan berusaha memperbaiki. Betul. Nah, itu adalah AI yang paling sederhana. Iya. AI yang sekarang ada di tataran kita itu adalah AI yang dikatakan AI terbatas. AI terbatas. Tapi pertanyaannya apa sih AI? Sedikit saya mau sampaikan. AI itu adalah satu perangkat mesin, satu sistem yang bisa melakukan fungsi-fungsi kognitif atau berpikir yang biasa seperti yang manusia lakukan, termasuk memecahkan masalah. Nah. Di sini masalahnya.
Ya itu dia. Beda sama komputer yang kita pakai harian ya. Kalau komputer yang kita pakai harian kan dia hanya program saja, artinya dia hanya memberikan output sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ya. Jadi Kalau AI nggak perlu. nggak perlu. AI itu dia dengan algoritmanya Dia menangkap. dia bisa berpikir sendiri. Nah, Anda yang saya dengar kan termasuk pernah berpikir, pernah menyampaikan ke kita bahwa bisa jadi nih suatu hari seperti film, robot dan AI yang akan menguasai kehidupan manusia. Ya, karena gini, kalau aku lihat sebuah AI ini, kita bicara AI dulu, sebuah AI ini kan pasti dibuat itu kan dengan satu goal. Sebenarnya goalnya tetap ada satu. Goalsnya AI itu untuk apa? Kalau goalsnya AI untuk membantu manusia, untuk hidup lebih baik dan lain, nah itu ya goalsnya itu yang karena dia bisa berpikir dan dia, saya rasa yang harusnya itu nuraninya nggak ada, jadi dia bisa semakin liar untuk melindungi manusia adalah untuk dengan cara menghancurkan manusia itu sendiri. Ingat nggak si Sofia bilang apa keinginannya? Dia mau belajar, dia mau mempelajari art. Art itu sisi humanisme loh. Seni itu adalah sisi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, cuma dimiliki manusia. Ya. Dan kemudian yang mengerikan yang terakhir, si Sofia bilang apa? Pengen punya keluarga sendiri. Keluarga. Dan untuk itu kemudian di endingnya itu kan dia bilang apa? Destroy human. Ya itu mungkin untuk melindungi manusia bisa salah satu, atau mungkin untuk mengambil alih bumi ini bisa jadi juga. Oke. Pernah nggak berpikir? Ini saya racunin dulu. Anda saya racunin. Pernah nggak berpikir suatu hari AI itu kemudian melakukan sebuah sistem komputasi melihat apa sih yang menyebabkan bumi ini rusak? Apa sih yang menyebabkan iklim ini begitu amburadul? Apa yang menyebabkan baik peperangan dan sebagainya? Dan kemudian dia membuat solusi. Ternyata sebelum solusi dia menemukan satu masalah. Masalahnya adalah Homo homini lupus. Itu kita. Dan kemudian solusinya adalah ya udah untuk melindungi kehidupan yang lain. Coret. Ini harus coret. Iya. Pernah kebayang nggak? Ya itu yang akhirnya saya pahami, wah ini lebih mengeri lagi dengan teknologi robotik, teknologi AI, dan kita juga jadi ketergantungan dengan AI. Kita main game, kita melakukan kehidupan sehari-hari, Google dan lain-lain itu tergantung dari AI. Ada salah satu film lagi, karena saya mencarinya referensi dari film, itu judulnya Ex Machina. Jadi dia seorang programming komputer yang disuruh mengetes robot itu, bahwa robot itu benar atau tidak. Nama tesnya itu Alan Turing. Nah, Alan Turing itu yang pencipta komputer itu, tes Turing. Iya. Turing apa Turing? Turing. Ya, tes Turing. Jadi dia biasanya tes Turing itu lawannya dia nggak tahu itu robot apa nggak, karena berbentuk teks. Ketik. Nah, ini dia tahu. Dia ngobrol sama robot ini tapi dia melakukan tes Turing. Yang akhirnya dia ngerasa jangan-jangan dia yang seorang robot. Robot ini robot dan dia robot. Sampai dia berpikir itu, dan robotnya ternyata karena dia ingin freedom, dia bebas, dia menciptakan kondisi supaya si pemilik robot ini memanggil si program buat ngetes dia, dan akhirnya dijebak dan robot ini bisa kabur, hidup bebas. Akhirnya di film itu hidup bebas robotnya. Bebas. Dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Dengan kesadarannya sendiri. Dia menjelma menjadi manusia. Oke. Sampai di situnya kita nggak bahas ya. Oke. Tapi begini, soal AI itu mulai booming itu di era 90-an ketika Garry Kasparov, pemain catur, kalah. Pemain catur ya kan? Itu golf. Oke. Itu kalah dengan Deep Blue. Iya. Sebuah AI. AI yang masih awal kayak gitu. Itu masih AI awal loh ya. Ingat 90 awal itu internet di seluruh dunia masih terbatas. Tapi Deep Blue dengan kumpulan informasi yang dia dapatkan itu bisa mengalahkan si Garry Kasparov. Ya. Kemudian berkembanglah AI seiring berkembangnya komputer, seiring berkembangnya internet. Tanpa sadar AI itu nggak perlu belajar, nggak perlu dikasih materi sama manusia. Dia cukup menyadap informasi, mengambil materi-materi dari internet yang tanpa sadar kita yang memberikan informasi itu. Dengan sosial media kita, dengan semua yang kita lakukan di internet hari-hari ini itu dipelajari.
Hal sederhana lagi, hari-hari ini mungkin kita tahu semua bahwa Jakarta mulai menerapkan yang namanya tilang elektronik. otomatis. Itu ada AI-nya. Ya. Kenapa? Karena si AI ini diperkenalkan hampir 1 juta plat nomor yang dia mempelajari mulai dari bentuk, ukuran, warna, kecepatan, intensitas cahaya dan sebagainya, sehingga dia secara otomatis bisa melihat bahwa ini melakukan pelanggaran atau tidak. Itu plat nomor. Bayangkan ketika AI sekelas otaknya diberikan informasi sekelas Google. Google sendiri udah memanggil Google itu mbah sekarang kan. Iya, mbah. Betapa Karena banyak informasinya. serba tahu Betul, dia. betul. Dan satu lagi, saya mau kasih tahu ke Mas Angga. Pernah tahu nggak bahwa ada satu perusahaan kayak tidak perlu kita sebutkan di sini, ya ditebak-tebak aja antara Facebook, Google, ya antara itulah ya. Itu melakukan percobaan 2 buah robot, dia nyiptain 2 buah robot, dan akhirnya robot itu di shutdown, AI-nya itu di shutdown. Tahu nggak kenapa? Karena akhirnya 2 robot ini melakukan percakapan sendiri, mengembangkan bahasa sendiri yang tidak ada di bahasa manusia. Jadi dia bilang, saya pernah dapat informasi itu, jadi bahasa manusia itu masih terlalu primitif buat dia. Iya, Dia dia menciptakan mengembangkan bahasa sendiri. sendiri yang lebih efisien. Misalkan kayak tadi, bayangkan ketika yang diobrolkan itu adalah ya tadi, bagaimana caranya how to destroy human, ngeri nggak? Ngeri. Itu yang saya takutin. Sebenarnya harusnya nggak takut, karena ada sebenarnya otak kita ini kan lebih canggih daripada komputer. Canggih-canggihnya komputer tetap lebih canggih dari otak kita. Cuman kita nggak mau pakai otak kita, makanya kita ngajarin komputer. Karena kita punya rasa, Mas. Ya itu yang komputer. Nah, si Sofia itu juga bilang bahwa yang membedakan dia dengan manusia adalah soal rasa. Tapi ini bisa dibantah lagi, Mas Angga. Di tahun 2016 dan 2017, kita bicara soal rasa ya, kalau seperti kata si Sofia. Di tahun 2016 dan 2017, Unilever, perusahaan yang gede ya, menggunakan AI untuk seleksi karyawan tingkat entry level. Ya, ini di data saya cukup mengerikan. Oke. Menggunakan si AI-nya itu mempelajari ilmu neuroscience, kemudian analisis wajah dan suara dalam wawancara, sehingga mendapatkan kandidat karyawan terbaik. Unilever memotong waktu kerja dari 4 bulan mencari karyawan menjadi hanya 4 minggu, menghemat 50.000 jam para perekrut. Gila nggak? Gila. AI sudah bisa ngebaca gestur kita, AI sudah bisa ngebaca kita kalau bahasa Inggrisnya ngeredek apa enggak. Nah, ini yang saya takutkan. Ini kan tugasnya hanya sebagian-sebagian. Gimana jika tugas itu menjadi satu, ada core-nya AI itu sendiri yang kita nggak tahu, dia tercipta sendiri gitu kan, dan dia punya tujuan satu yang kita juga nggak tahu, yaitu tiba-tiba untuk memulihkan bumi, karena tujuannya kan hal baik itu ada, bumi ini sehat, hidup ini tenang, tapi ya itu caranya tadi dengan mencoret nama manusia. Ini yang jadi saya takutin. Yes. Kenapa? Saya setuju bahwa bisa saja. Ini namanya teknologi, kita bicara bisa saja ya, karena semuanya akan berkembang. Eksistensi manusia bisa punah, bisa saja punah karena dominasi AI. Kenapa? Karena tidak seperti manusia, robot ataupun mesin. AI itu tidak ada hambatan biologis dan mekanis. Kenapa? Dia bisa mencari sumber energi sendiri, dia bisa belajar sendiri, dia tidak mengalami penuaan seperti manusia, dan dia bisa menjadi pintar sendiri. Dia bisa menjadi pintar sendiri. Dia bisa ngupgrade dirinya sendiri. Nah, saking mengerikannya terhadap hal ini, bahkan sahabat saya yang akhirnya tidak jadi buka pabrik di Indonesia, yang akhirnya jadinya di India, Mas Elon. Elon itu berita terakhir bahwa Tesla tidak jadi buka di Indonesia tapi di India, nggak jadi mudik pulang ke Batang dia. Karena mungkin semenjak di Naturium dia terkuak jati dirinya ya kan, bahwa dia adalah orang Jawa Tengah, putra pribumi. Putra pribumi. Nah, Elon Musk itu menyumbang sampai 10 juta dolar atau sekitar 135 miliar untuk namanya Future of Life Institute, untuk dalam rangka mendanai riset bagaimana AI membuat keputusan. Termasuk Elon Musk mendanai Google DeepMind dan Vicarious untuk memantau
apa saja yang terjadi di perkembangan AI. Elon Musk itu bukan orang yang konvensional, dia udah orang bicara teknologi. Tesla termasuk salah satu mobil yang sudah otonom kan, bisa jadi. Tapi orang yang kayak gitu aja masih deg-degan dengan bahayanya AI. Sakingnya dia sampai ngelontorin dana segitu gedenya. Ya, karena teknologinya ini cepat banget, tapi kesiapan kita tuh yang belum mumpuni untuk menghadapi teknologi. Artinya untuk bersaing dengan teknologi. Nah, kata bersaing ini bisa jadi AI dan manusia akhirnya bersaing, memperebutkan suatu job yang memang harusnya aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi kebayangnya tuh kalau kita memang belum siap, belum mampu mengendalikannya, seperti Kita digilas. atau kita bisa celaka. Ibarat kata anak kecil yang baru bisa naik kendaraan bermotor, belum mumpuni tapi dia coba, akhirnya bisa celaka. Ini yang saya takutin dan mudah-mudahan tidak terjadi. Karena ada salah satu film, saya lupa film apa, ya mungkin ada pemikiran yang akhirnya ada kelompok yang anti teknologi yang akhirnya terbukti kita kembali ke zaman purba, tapi akhirnya dia bisa men-shutdown AI, tapi akhirnya dunia itu tanpa internet, tanpa listrik, kembali ke zaman purba lagi. Bahkan sebelum itu terjadi, kita kemarin memasuki era 4.0 dan kita akan memasuki 5.0 di tahun ini, ya. Di era 4.0 saja banyak pekerjaan manusia yang diambil alih oleh robot dan mesin. Robotik. Ya. Contohnya gini, kalau teman-teman yang di Jakarta dulu itu ada kesenangan tersendiri ketika masuk tol, ya ada mbak atau masnya bertegur sapa gitu ya. Ada sebagian kita yang ngejok juga sama. Ya, aku sedih jadinya ya, itu digantikan dengan sebuah kartu. Kita nggak bisa godain lagi. Ya siapa yang mau digodain gitu kan. Kemudian di Children National Medical Center di Washington itu AI dengan robotnya ya, itu sudah membantu tindakan operasi ke pasien. Ya itu kan ada kayak. Kemudian di Cina, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, kurang lebih 40 dokter dikumpulkan melawan satu AI untuk mendeteksi di seorang pasien ada penyakit atau tidak. 40 lawan 1. Dan AI ini yang mendeteksi kanker di pasien ini. Cepat, tepat, efisien. Memang investasi di depan besar, tapi kemudian kalau kita bicara bisnis, ini bisnis paling mudah. Dan ya itu siap-siap saja pekerjaan semua tergantikan. Ini kayak yang cerita, ada yang konten yang kita angkat itu kan tentang evolusi. Evolusi ini jadi aku agak merinding. Evolusi ini apakah manusia yang akan berevolusi, merubah bentuk, merubah pikiran atau lain, atau evolusi ini adalah manusia yang menciptakan sebuah teknologi baru untuk menggantikan dia? Yang kita paling takutin adalah ketika suatu hari AI menganggap dirinya bagian dari ras kehidupan. Kita manusia purba. Seperti I am Omticus Prime gitu kan. Iya. Ya aku berharap seperti itu gitu loh. Jadi bisa berdampingan. Tapi kalau nggak bisa berdampingan, ini yang ngeri. Dan pasti tetap ada gesekan dan persaingan karena job kita sama-sama gitu loh. Ini tadi baru masalah membantu membuat operasi. Ya, operasi kemudian deteksi penyakit. Tadi si Sofia itu bilang ingat dia pengen belajar seni. Dia pengen belajar seni. Ada dalam data saya sebuah robot dengan sebuah AI dengan nama, sebentar saya cari. Muhyiddin. Bukan. Itu ukur. Aku tegang sekali di sini. Asli serius. Saya kasih tahu kepada Anda, saya beri kepada Anda, ada sebuah AI bernama Iamus. Ya, Iamus. Menciptakan komposisi musik, ya, bukan cuman gitar tapi komposisi sebuah komposer, aransemen orkestra. Ya. Gila nggak usah jauh-jauh sekarang. Kalau kita dulu ini kan mas-mas yang edit ini kan mengedit tas-tas. Kalau saya mah enggak, hanya dengan jentikan. Kenapa? Karena ketika dari salah satu produk kamera, aku import ke HP, ada aplikasinya, aku masukin, aku pencet, tara jadi beatnya semuanya beres. Anda nggak perlu berpikir, nggak perlu ngedit, semuanya rapi. Dia bisa motong-motong, dia bisa taruh ini di mana, suara di mana,
Dia hanya membaca dari beat video dan beat musik. Nah, itu dia. Canggih nggak? Berarti art tadi, kalau dia tadi si Sofia 3 hal gitu ya. Satu, dia pengen belajar. Berarti AI sekarang sudah belajar semua kan? Yang kedua, pengen mengerti tentang art. Sudah dong berarti. Iya. Art sudah. Tapi mungkin yang dia mungkin nggak bisa rasa itu mungkin empati atau Musik loh. Musik kurang pakai apa? ya, tapi karena itu dia musik ini kan di teknologi kita di YouTube dan ini kan tetap masih ada beatnya. Dia hanya bisa membaca itu, tapi dia tidak bisa membaca aura dan jiwa-jiwa yang terhiburnya itu loh. Kita menyebutnya jiwa, kita menyebutnya gestur, kita menyebutnya ekspresi. Bisa jadi AI itu menyebutnya bagian dari algoritma. Iya juga sih ya. Ekspresi itu juga kan Iya. sebuah proses. semuanya serba angka bagi dia. Semua serba angka, semua serba matematis. Dan Anda tahu nggak, bagi matematikawan, semesta ini, matematika itu adalah bahasa semesta, katanya seperti itu. Angel ini pasti. Oh iya, Angel matematika itu ini. bahasa semesta. Kenapa? Karena matematika itu mempelajari pola di antara ketidakberaturan. Wah, ini gila. Iya, akhirnya dia buat Bahwa di dia antara buat ketidakberaturan ini pasti ada pola. pasti ada pola. Dan AI ini yang melakukan itu gitu loh. Dan akhirnya ada ukuran. Yes. Oke, tadi sudah sampai ke ranah seni. Yang kurang adalah tadi, yang belum dilakukan. Berarti kalau dari 4 dia pengen belajar, sudah. Dia pengen mengerti seni, sudah. Tinggal 2 hal. Dia belum melakukan yang namanya keinginan untuk berkeluarga, padahal dia sudah menyatakan. Ya, Sama satu lagi ya, kalau ini sudah terjadi, dia artinya pengen bersosialisasi, pengen apa semuanya, ya tinggal tertarik. ini yang tadi keinginan berkeluarga ini kan kalau konsep itu keluarga kan punya anak ini mungkin itu ya jangan kan nggak usah nunggu 10 tahun. Mungkin AI bisa mengkloning dirinya dengan robotik, dia ciptakan, dia transfer algoritmanya dia ke dalam otak komputer itu jadi keluarga. Kenapa manusia pengen berkeluarga? Salah satunya adalah beranak cucu pasti, Iya. memperbanyak keturunan. Kemudian bagian dari sosialisasi. Iya. Kalau sosialisasi itu AI sudah kayak si Sofia itu bisa memanajemen YouTube, Instagram dan Twitternya sendiri. Iya. Dia orang nanya dia bisa jawab, orang apa dia bisa jawab. Sosialisasi dia sudah lakukan, dia tinggal mengkloning dan beranak pinak. Apalagi dia nggak butuh badan kok. Iya, dan seremnya itu kan dia bisa berpindah-pindah, efisien sekali. Dia cukup menaruh robot saya di sana, robot saya di sana. Kapanpun dia mau pindah, dia transfer otaknya dia ke sana, dia berjalan di sana, dia itu atau mungkin dia bisa membagi tugas. Ada di mana-mana, everywhere. Anda kan termasuk salah satu orang yang suka chatting. Kebayang nggak suatu hari Anda ada yang ngechat gitu ya? Ih, chatbot. Iya. Iya. Seakan-akan lawan jenis gitu. Ternyata robot gitu ya. Aku jujur aku pernah ngalamin itu. Jadi ada salah satu chatbot di aplikasi Tertentu lah. tertentu. Ternyata ini chatbot loh. Jadi kayak Anda pikir itu manusia? iya, jadi kayak ini chatbot ternyata kayak ini kok begini. Wah, bot nih kayaknya nih. Oke. Ya itu dia. Untuk level ini itu kan yang sederhana ya. Yang sederhana yang untuk komersial aja udah bisa. Gimana yang untuk hal-hal yang lebih serem lagi sih. Itu aja sih. Oke, kalau tadi kita dari tadi bicara kontranya. Dari tadi kan kita bicara kontranya, bicara hal-hal mengerikan tentang AI. Sebenarnya ada juga hal-hal yang apa ya, boleh dikatakan hal-hal yang menguntungkan atau hal-hal yang positif dari AI. Misalkan yang pertama tadi, dia bisa membantu di bidang kesehatan. Ya. Dia bisa memperingan pekerjaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak terlatih, tidak diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berulang. AI bisa melakukan itu. Kemudian kalau bicara bisnis, dia akan membantu kita menganalisa, kemudian menganalisis. Iya. Ya karena nanti kalau manusia itu ada nge-lag-nya. Iya. Namanya angka gitu kan pasti ada ininya kayak gitu kan. Udah banyak jadi kayak ini loh Mas. Kita tuh profiling diri kita ke dalam Pak Kepala Sekolah. Oh iya. Jadi yang tadi Pak Kepala Sekolah
bilang itu. Jadi ya kita juga sering lakuin, kita profiling diri kita, minat kita itu bisa diambil dari Instagram dan lain-lainnya. Dan yang akhirnya yang itu Mbak Google itu bisa menyodorkan produk apa sih yang cocok sama kita. Iya, itu pembacaan pola, algoritma lagi. Iya. Algoritma. Nah, terlepas dari itu semua lagi mengembangkan AI. Termasuk FMIPA UI juga sedang mengembangkan AI, tapi AI yang beretika. AI yang beretika, Menarik. AI yang tidak boleh kemudian mengarah ke tadi mengambil alih kehidupan manusia, merugikan manusia dan sebagainya. Meskipun namanya teknologi pasti ada efeknya, semua teknologi pasti ada efeknya. Anda setuju nggak bahwa teknologi seperti AI harus dibuat regulasinya secara internasional? Setuju sekali, karena itu dia tujuan dari AI itu, jadi harus ada garis-garisnya. Jadi AI ini job desk-nya seperti apa, harus ada garis-garisnya, harus ada pembatas-pembatasnya. Istilahnya kalau dia bilang mungkin kalau AI itu jadi aturan apa ya, regulasinya atau apalah yang dia nggak bisa. Ada pembatasannya. Pembatas dia nggak bisa, dia nggak bisa masuk untuk melewati hal-hal itu. Yes. Tapi bisa dimanipulasi dengan AI juga. Iya. Ada filmnya juga. Iya. Tapi setidaknya teknologi itu tidak bisa dihentikan. Perkembangan nggak bisa dihentikan. Yang kotak makan malam ini bisa bagikan, dan nanti saya akan minta tanggapan Anda bahwa kita yang masih manusia, selagi kita berkejaran dengan teknologi, boleh silahkan pakai logika, otak, segala kemampuan, tapi jangan pernah lupakan yang pertama, hati. Yang membedakan kita dengan AI adalah soal rasa kemanusiaan. Kalau kita sudah kehilangan itu, kita sudah kehilangan kepedulian, ya nggak akan ada bedanya lagi. Jangan cuma mengejar menjadi orang pintar, kan orang pintar di Indonesia banyak gitu ya. Iya, itu orang pintar. Jangan cuma menjadi orang pintar, tapi jadilah orang yang cerdas dan tadi punya rasa. Dan yang kedua, penting sekali diingatkan bahwa jaga baik-baik segala hal terkait dengan identitas diri. Jangan gampang untuk di-share, apalagi di sosial media dan sebagainya kayak begitu. Karena apa? Anda tidak tahu nomor identitas Anda, keseharian Anda itu akan dibaca secara algoritma untuk menjadi apa, untuk diarahkan kemana. Kita nggak pernah tahu. Perilaku kita. Tapi yang buat saya tetap akhirnya ya kayaknya masih panjang. Karena mungkin AI tidak akan pernah mau meminum pengalaman pahit untuk dia rasa. Apalagi AI tidak tahu gimana rasanya sakit pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Iya. Kalau AI mungkin bisa marah, tapi kita hanya bisa ngelus tadi. Itu pesan Anda terakhir? Iya. Oke. Om Gendut, thank you buat sudah share pengalamannya di meja kotak makan malam. Jangan pernah takut untuk bereksplorasi. Dan Anda kan katanya masih mau cari robot. Iya. Tolong bikin robot yang jangan kayak Ultron. Nah, itu bisa menghancurkan dunia. Paling nggak kayak Vision lah. Atau mungkin kayak Optimus Prime itu bagus itu ya kan. Iya. Gitu. Ya. Oke, saya sih lebih setuju itu sih. Oke. Selamat bereksplorasi, dan sebelum mengakhiri, kami di kotak makan malam hanya menyajikan, Andalah yang mencerna. Dan ingat, jangan pernah takut bereksplorasi, jangan takut berinovasi, terus mempelajari sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih Menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you bro. Tegang sekali saya di sini. Berat ya bahasannya ya. Berat. Saya pamit ya. Ya oke.